La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai upaya kafir Quraisy hentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selain apa yang telah dikisahkan pada video sebelumnya, yaitu upaya kafir Quraisy untuk mencegah jamaah haji mendengar dakwah Nabi Muhammad, masih terdapat berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Langkah pertama yang mereka lakukan yaitu ejekan dan hinaan serta berbagai macam tuduhan. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Quran Surat Al-Hijr ayat 6. Jika Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang miskin, mereka mengejeknya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Quran Surat Al-An'am ayat 53. Mereka sering menertawakan kaum muslimin, saling mengedipkan mata penuh ejekan jika kaum muslimin berlalu di hadapan mereka, dan menuduh mereka sebagai orang-orang yang sesat. Langkah kedua yang mereka lakukan yaitu menyebarkan isu negatif dan berbagai bentuk syubhat terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kebohongan dan dongengan orang-orang terdahulu. Perkataan orang kafir tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 4-5. Langkah selanjutnya yang mereka lakukan yaitu penawaran. Di antara penawaran yang mereka ajukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berupa ibadah secara bergantian, yaitu dalam 1 tahun Rasulullah beribadah kepada Tuhan mereka, lalu di tahun berikutnya mereka beribadah kepada Tuhan beliau SAW. Tawaran yang sangat lucu tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan surat Al-Kafirun. Katakanlah, "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku." Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Beberapa bulan telah berlalu, namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Maka kaum kafir Quraisy kembali berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya. Musyawarah yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab itu akhirnya menyepakati cara kekerasan terhadap Rasulullah beserta para sahabat beliau. Namun untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah SAW, tidak semua orang kafir berani melakukannya, mengingat kedudukannya yang sangat dihormati di tengah masyarakat Arab Quraisy waktu itu, ditambah perlindungan yang diberikan paman beliau, yaitu Abu Thalib, tokoh yang sangat disegani pula oleh masyarakatnya. Hanya tokoh-tokoh mereka saja yang penuh kedengkian yang berani mengganggunya secara fisik, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan yang lainnya. Berbagai tindakan menyakitkan diterima Rasulullah SAW dari Abu Lahab dan kawan-kawannya. Pernah suatu kali, waktu Rasulullah SAW sholat di hadapan Ka'bah, sementara di sisi lain tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul. Ketika beliau sedang sujud, salah seorang di antara mereka mengambil isi perut unta yang baru disembelih, kemudian dilemparkan ke atas beliau, sehingga Rasulullah tidak kuasa bangun dari sujud. Akhirnya datanglah Fatimah, yaitu putri Rasulullah. Lalu dia angkat kotoran tersebut dari tubuh ayahandanya. Adapun penyiksaan dan penindasan kepada selain Rasulullah SAW, khususnya kepada kaum lemah, lebih keras mereka lakukan. Misalnya Utsman bin Affan ketika beliau masuk Islam, dirinya dilipat dengan tikar, lalu dibuatkan asap dari bawah. Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam, dia diusir oleh ibunya dan tidak diberi makan, sehingga kehidupannya sangat sengsara. Padahal sebelumnya, dia dikenal sebagai pemuda yang hidup mewah. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam,
oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Diikat dengan tali di lehernya, lalu diperintahkan anak-anak untuk menariknya mengelilingi Ka'bah. Bahkan lebih kejam dari itu. Di suatu hari di musim panas, dia diseret keluar lalu dihempaskan ke tanah. Kemudian sebongkah batu besar diletakkan di atas dadanya sambil berujar, "Demi Tuhan, engkau akan terus seperti ini hingga mati. Atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali beribadah kepada Lata dan Uzza." Namun dalam kondisi seperti itu, beliau hanya mengatakan, "Ahad, Ahad." Hingga kemudian datang Abu Bakar dan menebusnya dengan sejumlah uang untuk dimerdekakan. Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan kedua orang tuanya masuk Islam. Beliau adalah budak pada Bani Maksum. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke padang pasir dan membiarkan mereka tersiksa di tengah terik matahari yang menyengat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melewati mereka. Beliau berpesan, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji untuk kalian adalah surga." Yasir, yakni bapaknya Ammar, akhirnya meninggal karena tak kuasa menahan siksaan. Sedangkan ibunya, yaitu Sumayyah, oleh Abu Jahal ditusuk dengan sebilah tombak hingga dia gugur dan dikenal sebagai wanita pertama yang syahid dalam Islam. Sedangkan Ammar sendiri terus disiksa semakin berat oleh mereka, seraya berkata, "Kami tidak akan membebaskanmu sampai kamu mencaci Muhammad atau memuji Lata dan Uzza." Ammar tak kuasa menahan siksaan, sehingga terucap dari pujian terhadap Tuhan-Tuhan mereka karena terpaksa. Akhirnya, dia menghadap Rasulullah sambil menangis dan meminta maaf. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa." Quran Surat An-Nahl ayat 106. Begitu pula Khabbab bin Arat, Zunairah, dan sahabat-sahabat lainnya yang mendapat berbagai bentuk sisaan atas keimanan mereka. Kesimpulannya, tidak ada seorang pun dari kaum lemah yang diketahui masuk Islam kecuali mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Di antara kebijakan yang Rasulullah ambil untuk menghadapi berbagai penindasan tersebut adalah mencegah para sahabat untuk mengumumkan keislamannya baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Mereka pun diperintahkan untuk tidak berkumpul kecuali secara rahasia. Karena jika hal tersebut diketahui orang-orang musyrik, maka upaya beliau dalam membina dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada para sahabat akan terhalang. Bahkan dapat mengakibatkan benturan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini sangat membahayakan, karena kekuatan kaum muslimin saat itu masih lemah. Adapun Rasulullah sendiri terus melakukan dakwah dan ibadah secara terang-terangan di tengah orang-orang musyrik. Akan tetapi dengan para sahabatnya, beliau berkumpul secara rahasia di rumah Arqam bin Abi Arqam al-Makhzumi di Bukit Safa, yang selama ini tidak diperhatikan oleh orang-orang musyrik. Wallahu a'lam bishawab.